itu seperti apa gitu. Jadi dalam pemaparan itu teman-teman sampaikan jelas. Demikian teman-teman ya. Vivin, silakan tunjuk teman lainnya. Silakan Ibu Devi Sri Hardianti. Silakan Vi. Siapa ya? Baik, ini berikut saya lampirkan tugas learning journal. Yang pertama itu pokok pikiran, di mana saya menjelaskan bahwa manajemen ASN adalah suatu sistem yang mengatur dan mengelola seluruh proses yang berkaitan dengan ASN, bertujuan untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, dan bebas KKN. Adapun aspeknya itu seperti yang terlihat, ada kedudukan ASN, peran ASN, hak ASN, hak ASN Pidamini P3K, perlindungan tambahan, kewajiban ASN, dan paling penting juga yaitu kode etik dan perilaku ASN yang menekankan jujur, disiplin, berintegritas, melayani dengan sopan, hormat tanpa diskriminasi, bekerja sesuai aturan dan etika pemerintahan, menjaga rahasia negara, menggunakan barang negara secara efisien dan bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan, memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Dalam proses manajemen ASN juga didukung dengan sistem merit, yakni kebijakan dan manajemen SDM berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Mekanisme pengisian jabatan juga pimpinan tinggi juga dilakukan secara terbuka dan kompetitif berbasis kompetensi. Kemudian ada Smart ASN yang merupakan konsep pengembangan ASN yang dapat adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk transformasi. Karakteristik Smart ASN meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, penguasaan teknologi informasi dan bahasa asing, jiwa hospitality, serta kemampuan jejaring. ASN juga dituntut untuk lincah, adaptif, dan kolaboratif dalam menjawab tantangan pemerintahan modern. Dan ada empat pilar literasi digital, yaitu digital skill, digital culture, digital ethnic, dan digital safety. Kemudian penerapannya, eh, mengaitkan permasalahan prioritas di tupoksi dengan modul Agenda 3, Manajemen ASN dan Smart ASN. Sebagai peranata hubungan masyarakat ahli pertama yang bertugas pada subbagian protokol di bagian protokol dan komunikasi pimpinan Kabupaten Parigi Mutong, teridentifikasi sebuah permasalahan prioritas, yaitu belum optimalnya perencanaan agenda pimpinan. Dalam modul manajemen ASN dijelaskan kedudukan dan peran ASN berfungsi sebagai pelayan publik dan pelaksana kebijakan publik. Jika dalam perencanaan agenda pimpinan tidak optimal, maka ASN, dalam hal ini khususnya protokol, dianggap belum maksimal dalam melaksanakan fungsi tersebut. Masalah ini bisa muncul karena belum adanya sistem kerja berbasis kompetensi yang mendorong profesionalitas. ASN berkewajiban bekerja dengan penuh tanggung jawab, disiplin dan integritas. Ketidakoptimalan agenda pimpinan menunjukkan kewajiban dan kode etik ASN dalam hal ketelitian dan profesionalisme belum sepenuhnya dijalankan. Kemudian dalam modul Smart ASN yang menekankan pada literasi digital dan pemanfaatan teknologi, perencanaan agenda pimpinan bisa lebih optimal jika memanfaatkan aplikasi digital, misalnya aplikasi kalender bersama, Google Spreadsheet, dan lainnya. Sebagai ASN pada bagian protokol perlu memiliki keterampilan menggunakan aplikasi, komunikasi, dan kolaborasi digital untuk menyusun agenda dengan cepat dan akurat, serta informasi agenda pimpinan yang harus dikelola dengan baik. Dijaga kerahasiaannya serta disampaikan dengan tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penyalahgunaannya. Kemudian tugas berikutnya itu identifikasi dua kegiatan atau masalah di tempat kerja berdasarkan pengalaman yang dikaitkan dengan modul Agenda 3.
Kegiatan yang pertama itu agenda pimpinan yang tidak terjadwal. Dalam pelaksanaannya terkadang ada acara yang harus dihadiri oleh pimpinan namun tidak terjadwal dengan baik. Sehingga mengkoordinasikan agenda tersebut harus cepat dan efektif mulai dari para staf yang bertugas hingga komunikasi dengan pihak terkait agar tetap dapat dihadiri oleh pimpinan. Contoh kasus yang pernah saya alami adalah ketika acara pelepasan mahasiswa Poltek Kesos Kabupaten Parigi Motong. Acara ini terkonfirmasi akan dihadiri Wakil Bupati di H-1 jam sebelum acara berlangsung. Untuk menunjukkan ASN yang profesional bersama dengan Kasubag Protokol, kami langsung mengambil peran untuk acara tersebut. Saya mengambil tugas sebagai pembawa acara dalam kegiatan tersebut. Kemudian kegiatan kedua yaitu penjadwalan tamu audiensi dengan pimpinan. Saya berkoordinasi dengan sekretaris pribadi Bupati untuk menjadwalkan tamu-tamu yang ingin beraudiensi. Kami memanfaatkan teknologi Google Spreadsheet dalam pembuatan jadwal tersebut. Baik, itulah eh, pemaparan tugas saya tentang Learning Journal Agenda 3. Terima kasih. Oke, Devi, semua teman-teman ya, mohon perhatiannya. Jadi, penjelasan tadi keren, keren sekali. Tinggal nanti Devi dan semua teman-teman merangkai atau meramu penjelasan yang lebih ringkas untuk dimasukkan di rancangan. Bisa ya? Kalau yang Devi jelaskan sama dengan yang Vivin jelaskan, yang semua teman-teman di sini jelaskan. Betul, tapi untuk kepentingan rancangan itu masih terlalu luas, gitu ya. Tapi sudah oke, sudah oke. Maka untuk kepentingan rancangan nanti dikerucutkan, sedikit diminimalis menjadi dominannya. Jadi kan kalau teman-teman misalnya menjelaskan diakibatkan terkait dengan manajemen ASN di mana kualitas kinerja yang dihasilkan belum optimal, misal begitu ya, atau bla 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 bla. Eh, Teman-teman jelaskan saja penyebab-penyebabnya itu. Tidak usah sampai di eh, hal-hal tersebut dapat diselesaikan dengan ini, sehingga menjadi ini. Penjelasan hal tersebut bisa diselesaikan dengan ini, dan capaiannya ini. Itu semua keterangan atau penjelasan untuk keterkaitan dengan kegiatan. Bisa paham? Itu lebih pas untuk keterkaitan dengan kegiatan. Sebenarnya ini kenapa saya persempit-persempit untuk kepentingan rancangan, gitu ya, untuk kepentingan rancangan karena kalian nanti di rancangan kan menuliskannya ada yang hanya di tabel, ada yang nanti hanya tidak perlu banyak, ya, seperti itu. Tapi overall untuk penjelasan yang dimaksud itu sudah tepat yang kalian sampaikan. Gitu ya. Cuman saya ingatkan saja kalau untuk rancangan kan kalian akan minimalisir. Pada saat meminimalisir, jangan salah minimalisirnya, jangan salah ngambilnya. Jangan misalnya kita menjelaskan tentang eh, permasalahan yang mau dikaitkan dengan agenda 3 malah kalian skip, malah yang kalian skip eh, yang betul-betul jadi dominannya mestinya masuk di permasalahan. Jangan skip penyebab masalahnya kalau mau menjelaskan untuk untuk permasalahan. Ya kan? Penyebab masalah yang tadi saya bilang, tinggal kalian lihat penyebab masalah ini maksudnya di manajemen atau di smart gitu. Tapi kalau kalian mau menjelaskan tentang kegiatan, nanti keterkaitan kegiatan belum ini kita jelaskan. Itu tidak usah kalian masukkan penyebab masalah karena kita tidak sedang menjelaskan permasalahan. Kita sedang menjelaskan kegiatan dan capaiannya atau outputnya gitu. Ya, tapi kalau kalian mau menjelaskan ini hanya ini merupakan pemahaman kalian tentang agenda 3 dilihat dari agenda 3 dari perspektif manajemen ASN dan smart ASN terhadap si permasalahan dan bla 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 bla, itu sudah oke pemahaman kalian menurut saya. Sudah pas. Kemarin Pak Kris punya, Ririn punya, itu kena sudah, kena.
Cuman kenapa kemarin apa saya ingatkan karena terkait dengan kepentingan untuk maju di rancangan, untuk masukin di rancangan gitu. Kalau tidak dimasukin ke rancangan, hanya sekedar pemahaman teman-teman tentang manajemen ASN dan smart ASN itu sudah sangat oke dari kemarin. Tidak ada yang tidak tepat, semua tepat. Karena teman-teman menyampaikannya, membuat statement-statement itu dengan benar. Ya, jadi kemarin saya atau juga hari ini saya apa ya? Bukan juga mengoreksi sih. Kalau mengoreksi itu kan enggak enggak tepat ya, apa salah ya. Tapi ini hanya menyarankan untuk kalau kalian mau masukkan nanti ke rancangan, silahkan dikerucutkan, silahkan diminimalisir, tapi jangan salah mengambil mengambil apa biasanya kan kalau kayak kita mau menghapus-hapus biasanya salah hapus begitu ya. Yang dihapus yang pentingnya, yang tidak pentingnya yang keambil. Nah, jadi yang dihapus itu yang tidak penting, yang diambil hal yang penting. Cara mengambilnya, kalau untuk yang permasalahan, ambillah yang lebih ke penyebab-penyebabnya, ya. Jadi itu belum optimalnya ini penyebabnya apa? Di sana kurang ini, belum ada ini, rendah ini. Nah, itu yang diambil, yang dituliskan, tapi silahkan kalian sesuaikan mana yang manajemen ASN, nyebutnya pas manajemen ASN. Mana yang smart, nyebutnya saat menjelaskan tentang yang smart. Misalnya ada digitalisasi, berarti ya ujung-ujung ketemunya di smart ASN ya, kalau digitalisasi dan lain-lain, gitu. Ya, karena nanti kalau kita tidak melihat dengan cara yang membagi seperti itu, nanti teman-teman pas baca, pas baca nanti begini. Jadi apa sih bedanya? Kan kita lihat dari permasalahan dan dari kegiatan, apa sih bedanya sama-sama sama penjelasannya? Itu kalau kita tidak bagi, kita tidak apa ya, kita tidak tajam melihat. Ya, makanya kadang penguji kalau kalau teman-teman biasanya kan tidak dikasih penguatan, maka menjelaskannya yang penting bisa dijelaskan terkait manajemen ASN sudah itu dia. Tapi kadang kan penguji itu nanya terus kan, apa iya itu? Kita yakin sudah itu, padahal maksudnya penguji tajam lagi dong, gitu, lebih tajam lagi. Memang rasanya kena karena kalian menyebutkan kata kunci yang di ranah itu. Tapi tapi kalau didengarkan oleh orang yang paham, jadinya kayaknya nggak terlalu pas gitu. Makanya saya membagi sekarang kita bahas tentang masalahnya dulu sebentar, baru kita bahas tentang kegiatannya. Biar teman-teman bisa dapat sensasinya bahwa oh iya ya gitu. Jadi ada yang sudah cepat nangkepnya, ada yang nanti di ujung-ujung sebentar baru oh begitu dan Bu, ya ampun kemana aja gitu ya. Jadi tapi itu enggak masalah teman-teman, itu enggak masalah menurut saya karena memang kita berproses ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tidak ada orang yang sekaligus langsung bisa. Oke, silahkan Devi tunjuk lagi temannya. Hmm, Fahrudin sudah kemarin. Fahrudin. Oke, silakan. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas learning jurnal saya. Yang pertama, pokok pikiran dari modul Smart ASN. Berdasarkan arahan Bapak Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM talenta digital, literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Literasi di sini bukan sekedar cara untuk membuat makna, tetapi juga cara berhubungan dengan orang lain dan menunjukkan siapa kita. Terdapat tiga pilar utama dalam Indonesia Digital Nation, yaitu masyarakat digital, yang dibarengi pula dengan pemerintah digital dan ekonomi digital.
Masyarakat digital meliputi aktivitas, penggunaan aplikasi, dan penggunaan infrastruktur digital. Pemerintah digital meliputi regulasi, kebijakan, dan pengendalian sistem digital. Sementara ekonomi digital meliputi aspek SDM digital, teknologi penunjang, dan riset inovasi digital. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Terdapat 4 pilar literasi digital. Yang pertama, digital skill, yaitu kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, digital culture, merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Yang ketiga, digital etik, yaitu kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, dan mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital. Dan yang terakhir, digital safety, yaitu kemampuan user dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Yang kedua, modul manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengolahan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Nah, ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan kesatuan negara. Untuk itu, ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, serta senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN dan mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seorang, dan golongan. ASN memiliki hak dan kewajiban, yang mana haknya ada gaji, tunjangan fasilitas, cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Selain itu, ASN juga memiliki kewajiban yang terdapat dalam undang-undang, terdapat 8 kewajiban. Kemudian ada sistem merit. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini baik dari sisi perencanaan, kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan penginformasian kepada masyarakat maupun jaminan objektivitas dalam pelaksanaan seleksi. Sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Pegawai diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi. Di sisi lain, bad performance atau kinerja yang buruk mengetahui di mana kelemahannya dan juga diberikan bantuan dari organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Yang kedua yaitu penerapan. Di tugas mengkaitkan permasalahan prioritas di tupoksi dengan agenda 3. Permasalahan prioritas saya yaitu belum optimalnya alur penyusunan laporan keuangan di sekretariat daerah. Permasalahan belum optimalnya alur penyusunan laporan mencerminkan adanya kelemahan dalam tata kelola dan pengelolaan sumber daya manusia di instansi. Dari perspektif manajemen ASN, kondisi ini menunjukkan bahwa aspek perencanaan, pembagian tugas, serta mekanisme kerja belum terstruktur dengan baik. Keterlambatan dokumen dan kurang lengkapnya dokumen dapat terjadi karena kurangnya pengawasan, kompetensi yang belum merata, serta ketiadaan instrumen pengendalian yang jelas.
Hal ini juga berkaitan erat dengan sistem penilaian kinerja yang belum sepenuhnya menekankan kedisiplinan, akuntabilitas, dan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan. Dengan demikian, permasalahan tersebut eh, menggambarkan bahwa manajemen ASN perlu memperkuat perencanaan SDM, pengembangan kompetensi, serta budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai berakhlak. Sementara itu, dari perspektif Smart ASN, belum optimalnya alur penyusunan laporan menandakan adanya kesenjangan antara kondisi nyata ASN dengan tuntutan birokrasi modern. Seorang Smart ASN dituntut memiliki integritas, profesionalisme, kemampuan kolaborasi, dan literasi teknologi. Namun, hambatan dalam alur penyusunan laporan menunjukkan ASN masih kurang adaptif dalam memanfaatkan teknologi informasi, belum maksimal berkolaborasi lintas unit, serta belum sepenuhnya inovatif dalam menciptakan solusi kerja yang efektif. Oleh karena itu, permasalahan ini menegaskan perlunya transformasi ASN menuju profil Smart ASN yang profesional, inovatif, dan melek teknologi agar mampu menyusun laporan dengan cepat, akurat, dan akuntabel sesuai tuntutan zaman. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Itulah presentasi saya. Saya kembalikan ke Ibu. Ibu. Fahrudin, so Bu. bisa, Fahrudin, so boleh ikut ujian. Hah? Keren ya, teman-teman. eh, Semoga ini bukan hanya diketik, tapi dipahami. Bisa ya? Karena yang kita baru angkat adalah permasalahan di tusi kita. Tapi sebenarnya materi ini mengajak kalian untuk bisa paham, melihat seluruhnya lebih luas. Permasalahan kalian, permasalahan-permasalahan di unit kerja, permasalahan-permasalahan yang membuat pelayanan kita lambat. Maka silahkan kalian lihat dari perspektif manajemen ASN, dari perspektif smart ASN, sehingga teman-teman mampu mengangkat atau menentukan solusi-solusi yang tepat. Jangan masalah kita lihat, oh ini Bu dari smart ASN nih, kita nyelesaikannya dari ranah yang lain. Mungkin bisa ada hubungannya, tapi kalau kita tidak tepat melihatnya, maka penyelesaiannya pun tidak akan pernah tepat. Terima kasih Farudin, keren. Mudah-mudahan ini yang diangkat nanti untuk rancangan sehingga keterkaitannya sudah pas. Silahkan ditunjuk temannya. Bisa di stop share. Selanjutnya Bapak Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan materi jurnal saya di Indonesia tentang ASN. Yang pertama itu satu pokok pikiran. Untuk Smart ASN. Smart ASN menekankan pentingnya literasi digital dan transformasi digital bagi aparatur penyelenggara. Di era disrupsi teknologi, ASN dituntut bukan hanya cakap di dunia nyata, namun juga adaptif, inovatif, dan kompeten di ruang digital. Pandemi COVID-19 mempercepat transisi menuju digital governance, sehingga ASN harus memiliki kompetensi digital yang meliputi digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Smart ASN adalah sosok ASN yang mampu, satu, berorientasi pelayanan berbasis digital efektif dan efisien. Yang kedua, menunjukkan etika dalam penggunaan teknologi informasi. Yang ketiga, menggunakan media digital dengan aman serta melindungi data publik. Yang keempat, berkolaborasi secara aktif melalui jaring digital. Dengan kompetensi ini, ASN akan siap menghadapi tantangan global
mencegah penyalahgunaan uang digital, hoax, ujaran kebencian, dan radikalisme, dan meningkatkan daya saing bangsa. Itu kata kuncinya yaitu transformasi digital, literasi digital, digital skill, digital culture, digital ethics, digital safety, inovasi, peran publik digital, etika, bermedia, dan tanggung jawab. Yang kedua itu adalah manajemen ASN. Manajemen ASN berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menempatkan ASN sebagai profesi yang berintegritas, profesional, bebas intervensi politik, dan berorientasi pada pelayanan publik. ASN memiliki kedudukan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Konsep utama manajemen ASN adalah sistem merit, yaitu pengolahan ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang adil dan transparan. Sistem ini menggunakan paradigma lama yang berbasis senioritas closed career system menjadi sistem karir terbuka yaitu open career system. Manajemen ASN mencakup satu kedudukan peran hak dan kewajiban ASN, dua kode etik dan kode perilaku ASN, tiga pengolahan PNS dan P3K, empat pengolahan jabatan pimpinan tinggi, lima sistem informasi ASN dan mekanisme penyelesaian sengketa. Tujuan akhirnya adalah menciptakan birokrasi yang profesional, akuntabel, bersih dari KKN, serta mampu memberikan pelayanan publik berkualitas. Kata kuncinya yaitu kedudukan ASN, peran ASN, hak dan kewajiban, kode etik, sistem merit, profesionalisme, akuntabilitas, strategis, pelayanan publik, dan integritas. Yang kedua, penerapan permasalahan prioritas. Permasalahan utama yang dihadapi pada tugas saya yaitu di Sekretariat Daerah Bagian Umum Kabupaten Pergian Maluku adalah belum optimalnya pemanfaatan mesin fingerprint dalam sistem absensi pegawai. Walaupun perangkat fingerprint sudah tersedia, sampai saat ini absensi pegawai masih dilakukan secara manual. Penggunaan absensi manual menimbulkan banyak kesalahan. Di antaranya satu, titip absen, di mana pegawai yang tidak hadir menitipkan tangan kepada rekannya. Yang kedua yaitu proses rekapitulasi lambat karena dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan data. Yang ketiga itu munculnya konflik antar pegawai, terutama antara pegawai yang jarang masuk dengan pegawai yang sering absen. Karena tidak ada sistem kontrol yang jelas dan transparan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun teknologi ekonomi tersedia, namun belum dimanfaatkan sama sekali. Dari perspektif Smart ASN, hal ini menunjukkan lemahnya gaya digital dan literasi digital ASN. Padahal penggunaan fingerprint adalah bagian dari transformasi digital untuk mewujudkan sistem absensi yang transparan, akurat, dan efisien. Dari perspektif manajemen ASN, kegagalan dalam memanfaatkan fingerprint berarti prinsip akuntabilitas dan profesionalisme belum terwujud sepenuhnya. Absensi yang tidak akurat akan berpengaruh pada penilaian kinerja ASN serta menghambat penerapan dengan berbasis kualifikasi dan kerja. Untuk itu dibiasakan. Selain masyarakat dan pertama membuatnya dari lima yang daripada proses pembuatan untuk ketika tahun 2005 administratif yang tidak menteri menentukan legalitas dan kepastian tidak perlu melalui kebijakan yang harus dibuat waktu dan lalu dari perspektif Smart ASN kebijakan ini menentukan kecakapan digital dengan dokumentasi dengan pengolahan data penyimpanan digital serta distribusi dokumen visual mempercepat proses birokrasi dan mengurangi berbagai kesalahan. ASN ditutup adaptif dan kompeten dalam menjadi agar dokumen bisa diolah jadi tujuan. Dan perspektif manajemen ASN pembuatan teknis tentu merupakan bagian dari mekanisme yang harus sesuai dengan prinsip sistem itu. Untuk ini kita boleh dibuat dan sembarangan melakukan proses penjelasan antara aturan hukum yang berlaku dalam memperhatikan hak terhadap kewajiban pegawai. Dengan demikian, SPNK menjadi instrumen penting untuk menangani keadilan pekerjaan hukum dan dalam sistem tidak. Yang kedua yaitu pelatihan teller atau sistem kepegawaian elektronik untuk operator bagian-bagian di daerah koordinator pelatihan terus diberikan pada operator untuk mengatur dan daerah. Tujuannya adalah agar unit kerja memiliki kemampuan yang sama dalam mengelola data kepercayaan secara digital dan seperti tindakan dari berkala. Dari perspektif Smart ASN, kegiatan ini adalah bentuk nyata implementasi literasi digital ASN tidak cukup hanya bisa menggunakan sertifikat secara dasar, tapi
juga harus mampu mengoperasikan sistem informasi kepegawaian yang lebih kompleks. Sistem ini membantu operator untuk meningkatkan keterampilan digital, sekaligus memperkuat budaya digital di lingkungan kerja. Dengan demikian, pelayanan administrasi kepegawaian dapat dilakukan lebih cepat, transparan, dan minim kesalahan. Tapi perspektif manajemen ASN, proses ini mencerminkan upaya pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan isu ASN. Setiap ASN berhak memperoleh mengembangkan kompetensi agar mampu melaksanakan tugas dengan baik. Retailer sebagai sistem elektronik akan menghitung proses akuntabilitas karena seluruh data pegawai terdokumentasi dengan rapi, tersimplifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya pelatihan. Diharapkan tidak ada lagi perbedaan kompetensi antara juga benar menjadi kerja dapat bekerja secara profesional dan selaras. Dan itu pelatihan ini juga memperkuat kolaborasi antar bagian. Terakhir yang sebelumnya secara ketika kita dapat berjejaring melalui sistem yang sama sehingga memudahkan koordinasi. Hal ini jalan dengan semangat kolaboratif dalam nilai berakhlak serta tujuan menjadi smart ASN yang menurut ASN untuk mampu beradaptasi dengan situasi digital. Dan dari saya terima kasih. Dani, jangan dulu ditutup, Jek. Dani, kita lihat dulu ya. Ya, Dani. Dani sudah baca langsung dengan kegiatan. Ya, jadi saya tadi masih berharap Dani menyampaikan di permasalahan, tapi tidak masalah karena kelihatan betul perbedaan antara permasalahan dan kegiatan. Ya, jadi teman-teman bisa dengarkan tadi ya, perbandingan antara keterkaitan permasalahan, ini permasalahan ya yang terlihat sekarang menunjukkan lemahnya budaya digital, literasi dan seterusnya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Eh, Kalau kalian kerucutkan, kalau dari poin satu yang kita lihat ini Dani punya keterkaitan ya, poin satu, kalau mau dikerucutkan yang poin satu dari perspektif Smart Air ASN, maka teman-teman sampai di lemahnya budaya digital dan literasi digital ASN. Tidak usah lagi tambah, padahal menggunakan fingerprint adalah bagian dari transformasi. Tapi ini sudah singkat, masih boleh kalau mau di ini. Cuman kalau maksudnya tadi penjelasan yang panjang, eh, kerucutkan saja sampai di tadi ini. Belum optimalnya atau masih lemahnya budaya digital dan literasi dan seterusnya. Ya, ya ini juga dari perspektif manajemen ASN, pemanfaatan fingerprint belum eh, apa ya, belum terwujud sepenuhnya ya budayanya dalam pemanfaatan itu. Data absensi tidak akurat, hmm, seperti itu. Oke, tadi penjelasan yang panjangnya di kegiatan dan sudah connect karena kalau kegiatan itu sebenarnya tidak ada urusan karena kegiatan itu pasti kita menjelaskan tentang prosesnya ataupun terkait outputnya, ya. Jadi aman lah, seperti penjelasan Dani tadi di identifikasi kegiatannya. Oke, terima kasih Dani, bisa ditunjukkan selanjutnya, ditunjuk temannya maksudnya. Pak Ilham. Siapa Dani? Pak Ilham. Oh, Ilham. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya mempresentasikan learning journal saya. Tapi mungkin mohon maaf sebelumnya saya mungkin tidak menjelaskan tentang pokok pikirannya karena mungkin kurang lebih sama dengan teman-teman di awal menjelaskan, kurang lebih seperti itu juga. Jadi mungkin saya lebih ke poin kedua yaitu tentang mengaitkan permasalahan prioritas di tupoksi dengan modul agenda 3.
Baik berdasarkan hasil dari tapisan isu melalui eh, APKL dengan USG dan analisis Fishbone, saya menemukan isu dengan judul belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SINAS di kalangan pelaku IKM di Parigi Motong. Kemudian kita kaitkan dengan manajemen ASN dan smart ASN sebagai berikut. Dari segi manajemen ASN, ada beberapa poin yang dikaitkan, salah satunya adalah akuntabilitas dan efisiensi pelayanan. Pemanfaatan aplikasi SINAS di kalangan pelaku IKM Parigi Motong yang belum optimal bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau keterbatasan ASN dalam memberikan pelayanan yang efektif. Dalam manajemen ASN harus memastikan sistem informasi yang ada dapat digunakan secara maksimal untuk mempercepat akses dan penyelesaian masalah bagi masyarakat, termasuk pelaku IKM. Hal ini mencakup penyuluhan yang efektif dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan kepada pelaku IKM. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi dengan stakeholder. Aplikasi SINAS membutuhkan kolaborasi antara ASN dan berbagai pihak terkait seperti pelaku IKM, pengusaha, dan lembaga terkait lainnya. ASN harus berperan dalam membangun komunikasi yang baik dan efektif untuk mendukung adopsi aplikasi ini di kalangan pelaku IKM. Kolaborasi yang harmonis dan penguatan kerja tim sangat penting agar implementasi SINAS berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi ASN dalam teknologi. ASN yang terlibat dalam implementasi SINAS perlu memiliki kompetensi digital yang baik. Apabila ASN belum cukup kompeten dalam mengelola aplikasi atau memberi bimbingan kepada pelaku IKM, maka pemanfaatannya akan terbatas. Oleh karena itu, ASN perlu diberikan pelatihan yang cukup dalam hal teknologi informasi, serta bagaimana cara memberikan asistensi kepada pelaku IKM agar mereka bisa memanfaatkan aplikasi ini secara maksimal. Dari sisi Smart ASN, pemanfaatan teknologi dan inovasi digital. Aplikasi SINAS adalah sistem berbasis teknologi yang dapat membantu pelaku IKM dalam memperoleh informasi terkait produk dan layanan industri. Untuk itu, Smart ASN perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam memperkenalkan dan mengedukasi pelaku IKM tentang aplikasi tersebut. Kurangnya kepatuhan pasien dalam menggunakan obat, dan yang terakhir Yang kedua adalah pendampingan dan pengawasan berbasis teknologi. Smart ASN juga dapat meningkatkan pengawasan dan pendampingan terhadap pemanfaatan aplikasi ini dengan menggunakan teknologi untuk memantau dan memberikan feedback secara real time. Misal dengan menggunakan aplikasi manajemen proyek ataupun sistem perlaporan berbasis cloud yang memungkinkan ASN untuk memantau kemajuan implementasi aplikasi SINAS di kalangan IKM. dengan manajemen di mana manajemen ASN ini dia terkait dalam penanganan obat Kemudian usaha awal dan pemecahan usaha masalah dalam berdasarkan dengan data. Pak Ilham, tidak usah dulu Oke. pemecahannya. Oke, siap. dan tepat. Kita lihat tadi keterkaitannya, boleh naik ke atas. Siap. Tabe, Pak Ilham. Nanti Standar ini seperti yang saya sampaikan tadi, ya sudah keterkaitannya dengan agenda 3 nyambung, tapi belum pas, Siap. agak terlalu Umum ya. umum penjelasannya. Dia belum terkait khusus dengan manajemen dengan permasalahan. Coba kita lihat, bisa turun. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi ya. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi. Terkait dengan manajemen ASN dari akuntabilitas dan efisiensi pelayanan. Pemanfaatan aplikasi SINAS yang belum optimal bisa disebabkan oleh kurangnya. Oke, ini masih oke. Ya. Iya. Nah, jadi penjelasannya seperti yang saya sampaikan tadi, ini hanya untuk secara keseluruhan oke ya, secara keseluruhan oke. Tapi untuk di rancangan khusus pertanyaan dari penguji tidak mungkin kita jelaskan panjang lebar. Nanti sedangkan penguji mau fokus langsung tangkap catchingnya di mana tentang
keterkaitan dengan agenda tiganya. Jadi kalau ini ada penjelasan baris keduanya, dalam manajemen ASN, ASN harus memastikan sistem informasi yang ada dapat digunakan secara maksimal. Itu kebanyakan keterangan untuk keterkaitan kegiatan. Iya. Bisa turun lagi. Jadi kalau tadi masuknya di belum optimalnya pelayanan ya, kurang Iya. pemahaman atau keterbatasan ASN, silahkan dipanjangkan. Jadi kalau untuk penjelasan keterkaitan perspektif Smart ASN dan manajemen ini Pak Ilham punya sudah kena. Cuman kalau untuk urusan nanti ketemunya di rancangan, dia hanya butuh Iya. penjelasan sedikit gitu. Turun lagi, Oh iya. jadi nanti bisa tentang itu. Kemudian ini kolaborasi dengan stakeholder. Ini lebih tepat Bapak menjelaskan bahwa ini kan yang dijelaskan membutuhkan kolaborasi yang bla bla bla. Lebih baik dijelaskan bahwa minimnya kolaborasi antar stakeholder sehingga tadi terjadi permasalahan itu. Gitu ya. Iya. Kemudian misalnya ini lagi kompetensi ASN dalam teknologi. ASN yang terlibat dalam implementasi SINAS perlu memiliki kompetensi digital yang baik. Nah, bisa saja kalau mau lebih tepatnya berarti terbatasnya kompetensi digital skill atau terbatasnya digital skill yang dimiliki oleh aparatur sipil negara tentang bla 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 gitu ya. Jadi dia dari ranah penyebab masalahnya bagus penjelasan itu. Begitupun dengan Smart ASN. Smart ASN di sini kan aplikasi eh, optimal belum optimalnya bla 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 terkait dengan Smart ASN yaitu belum dimanfaatkannya teknologi dan inovasi digital misal begitu. Atau kalau saya lihat cari tahu di sini eh, ini belum terlalu pas. Jadi kalau mau menjelaskan yang ringkas saja tadi keterkaitannya dengan Smart ASN yaitu permasalahan di atas muncul karena pemanfaatan teknologi yang masih minim. Bla 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 Iya. bla. Nanti penjelasannya silahkan dijelaskan panjang lebar. Begitupun pendampingan. Di sini kan dapat meningkatkan pengawasan. Nah, berarti dari ranah Smart ASN, dari perspektif Smart ASN, permasalahan di atas itu terjadi karena tercipta atau ada karena pendampingan dan pengawasan berbasis teknologi yang masih lemah. Sehingga, nah, silakan dibikinkan narasinya, ya. Iya. Siap, Bu. Oke. Eh, saya yakin ini di kalimat narasi ini ada karena memang pemahamannya Pak Ilham sudah pas. Cuman ini karena bukan di rancangan ya penjelasannya. Jadi, Iya. tapi kalau untuk di rancangan nanti diminimalis, Siap, Bu. diringkaskan sehingga kalau diringkaskan dia lebih ke eh, penyebab masalahnya yang dijelaskan ada di ranah mana. Oke, terima kasih Pak Ilham bisa tunjuk Oke. temannya. Siapa yang belum nih? Bu Fira. Bu Fira belum ya? Sudah kemarin, Pak. Oh, sudah kemarin. Siapa yang belum ini? Oh, Pak Bu Nasrul. Nasra. Nasrah. Ya, Ya, Bu belum. Nasra. Oke. Nanti sebentar kita bandingkan ya teman-teman dengan penjelasan kegiatannya apabila kita kaitkan dengan agenda 3. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan learning journal saya. Pertama, pokok pikiran.
Manajemen ASN, kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan kode etik ASN. Kedudukan manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik. Adapun peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas intervensi politik, serta bersih dari KKN. Untuk menjalankan kedudukannya, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa, di mana pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan yang dibuat pejabat pembina kepegawaian, memberikan pelayanan publik yang profesional, mempererat persatuan dan kesatuan negara. Adapun hak dan kewajiban, hak adalah suatu kewenangan kekuasaan diberikan oleh hukum, suatu kepentingan dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Sedangkan kewajiban, suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Adapun kode etik dan kode perilaku ASN. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN yang diatur dalam undang-undang sehingga menjadi acuan bagi para ASN dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintah. Adapun konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Merit system adalah salah satu strategi untuk mendorong produktivitas kerja lebih tinggi karena ASN dijamin objektivitasnya dalam perjalanan karirnya. Untuk Smart ASN. Smart ASN merupakan aparatur yang memiliki profil nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Mereka berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi Indonesia. Adapun 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh Smart ASN. 1. ASN menguasai IT, 2. ASN menguasai bahasa asing, 3. ASN memiliki sifat dan sikap hospitality, 4. ASN memiliki kemampuan networking, 5. ASN memiliki jiwa entrepreneurship. Adapun untuk penerapan permasalahan prioritas dengan agenda 3, deskripsi isu aktualisasi yang saya angkat adalah belum terdigitalisasinya proses pengajuan rancangan keputusan bupati. Nah, ada beberapa penyebab masalahnya, yakni tahapan SOP pembuatan keputusan bupati terlalu lama, 2. Belum tersedianya layanan online untuk pengajuan rancangan keputusan bupati, 3. Kurang pahamnya SDM dalam menggunakan aplikasi digital, 4. Belum optimalnya arsip digital keputusan bupati, 5. Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah dengan bagian hukum. Nah, keterkaitan agenda 3 saat ini masih terdapat ASN yang kurang menguasai penggunaan platform digital, sehingga menghambat percepatan pelayanan publik. Dengan memahami prinsip manajemen ASN berbasis kinerja dan teknologi, saya merasa lebih termotivasi untuk meningkatkan keterampilan digital, disiplin dalam penginputan data kinerja, dan mendukung budaya kerja yang kolaboratif. Saya menyadari bahwa konsep Smart ASN bukan hanya tuntutan pemerintah, tetapi juga kebutuhan pribadi sebagai ASN agar tetap relevan di era digital. Pentingnya manajemen ASN berbasis data, Smart ASN menuntut ASN yang profesional, berintegritas, dan digitalisasi. Digitalisasi bukan hanya aplikasi, tetapi perubahan budaya kerja yang lebih efisien. Adapun untuk keterkaitan agenda dengan rancangan aktualisasi dalam bentuk tabel. Kegiatan pertama, penyederhanaan tahapan SOP. Keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Di sini ASN dituntut untuk memahami alur kerja dan bisa mengoptimalkan proses. 2. Untuk kegiatan pembuatan layanan online, keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu Smart ASN, di mana ASN berorientasi memberikan layanan online agar pegawai lebih mudah mengakses layanan tanpa harus datang langsung.
Untuk kegiatan ketiga, sosialisasi penggunaan aplikasi digital, keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN, di mana mendorong ASN menciptakan kerjasama dan komunikasi yang baik dengan melaksanakan sosialisasi. Untuk kegiatan pembuatan database keputusan Bupati, keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Di sini ASN yang profesional dan terampil menggunakan aplikasi untuk menyimpan dan mengelola data keputusan Bupati secara digital. Untuk evaluasi kegiatan, keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN, di mana peran ASN dalam evaluasi mengumpulkan data hasil kegiatan, menganalisis capaian dan keterkaitan kegiatan dengan Smart ASN adalah dalam konteks Smart ASN, semangat kemerdekaan juga tercermin dalam integritas ASN dalam menjalankan tugasnya, memastikan pelayanan publik berjalan dengan cepat, akuntabel, dan responsif. Kesimpulannya, kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan dapat dikaitkan melalui peningkatan profesionalisme, solidaritas, dan rasa nasionalisme yang ditunjukkan dalam berbagai lomba dan kegiatan kebersamaan dan acara kenegaraan. Smart ASN sebagai wujud ASN yang profesional, integritas, dan adaptif, termotivasi untuk terus bekerja dengan baik dan melayani masyarakat sesuai semangat kemerdekaan. Kemudian kedua yaitu kegiatan apel pagi dan apel sore. Apel ini menjadi sarana untuk memastikan ASN memiliki kedisiplinan, responsif, dan berkomitmen tinggi dalam menjalankan tugas pelayanan publik, yang merupakan esensi dari Smart ASN. Kaitannya apel pagi dan sore dengan manajemen ASN adalah disiplin dan tanggung jawab. Apel pagi dan sore menanamkan kebiasaan disiplin dan tanggung jawab yang ada dalam diri ASN, yang merupakan fondasi penting dalam manajemen ASN. Kemudian pembinaan dan arahan. Pimpinan yang menggunakan apel pagi dan sore sebagai sarana untuk memberikan pembinaan, arahan, dan pengawasan langsung kepada para ASN. Kemudian untuk kaitannya dengan Smart ASN. Integritas dan profesionalisme. Apel pagi dan sore merupakan simbol komitmen dan integritas ASN dalam melaksanakan tugas negara yang mencerminkan profesionalisme dan pelayanan publik. Kemudian ketaatan pada aturan, pelaksanaan apel pagi dan sore merupakan salah satu bentuk kepatuhan ASN terhadap tata aturan dan kebijakan yang dikeluarkan sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjalankan tugas negara secara profesional. Jadi, apel pagi dan sore mengaitkan manajemen aparatur sipil negara atau ASN dengan Smart ASN melalui pembinaan disiplin, penyampaian informasi dan arahan pimpinan, koordinasi dan komunikasi, serta peningkatan integritas dan profesional. Terima kasih. Oke, terima kasih Rin. Silahkan tunjuk temannya. Teman yang ditunjuk menampilkan rancangan ya, kegiatan di rancangan. Cuman kalau belum ada berarti seperti Ririn menyampaikan ya pakai foto pengalaman. Ya, silakan. Ririn tunjuk siapa? Em, Ibu Devi. Siap. Devi. Izin Ibu, tadi saya sudah atau ini tugas yang baru lagi? Yang kegiatan. Kegiatan. Yang dirancangan. Kegiatan. Izin Ibu, berarti yang kegiatan dan tahapan kegiatan kayak yang Iya, dimaksud. iya. Kegiatan dan tahapan. Tapi sebenarnya yang dikaitkan kegiatannya ya, bukan tahapannya ya. Kalau tahapan itu kalian kaitkan dengan agenda 2.
Izin Ibu untuk di kegiatan yang saya buat, saya belum kaitkan dengan Smart ASN dan manajemen ASN. Saya baru Oke, buat draftnya. kalau begitu jelaskan yang pengalaman seperti yang Ririn buat. Yang Ririn jelaskan. Pengalaman kegiatan di kantor ya, Bu. Ya, di Learning Journal. Teman-teman yang lain disiapkan ya. Oh, tadi sudah dijelaskan ini. Devi. Ya, Ibu, ini sudah saya Ah, jelaskan yang ah. tadi, yang dengan Oke, foto. Terus oke, di berarti tidak usah. Devi tunjuk yang lain saja. yang belum saya paparkan itu, Ibu, yang penyelesaian permasalahan dengan modul agenda 3. Oke, berarti itu yang dipaparkan. Itu yang maksudnya kegiatan. Nah, ya baik, Ibu. Eh, Baik, saya mengaitkan kegiatan dua kegiatan yang saya paparkan sebelumnya sebagai penyelesaian permasalahan dengan modul agenda 3 manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama itu agenda pimpinan yang tidak terjadwal. Masalahnya adalah agenda pimpinan yang mendadak sering tidak terjadwal dengan baik. Ini menjadi tantangan untuk koordinasi staf, komunikasi antar pihak, dan penyesuaian agenda lainnya. Penyelesaian dengan manajemen ASN. Staf ASN dituntut sigap dan mampu menyesuaikan pekerjaan dengan kebutuhan pimpinan. Kemudian ASN yang terlibat dalam pengelolaan agenda perlu memiliki kompetensi khusus seperti protokoler, komunikasi, dan administrasi. Kemudian penempatan ASN yang tepat meminimalisir kesalahan saat agenda mendadak. Kemudian mendorong budaya kerja yang fleksibel, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian penyelesaian dengan Smart ASN. ASN bekerja dengan tanggung jawab tinggi, menjaga kerahasiaan, serta memastikan pimpinan tetap hadir tanpa hambatan. Jika ini didukung dengan pemanfaatan teknologi digital, aplikasi, atau kalender digital yang terintegrasi. Kemudian kegiatan berikutnya di penjadwalan tamu audiensi dengan pimpinan. Masalahnya adalah banyak tamu ingin audiensi tetapi jadwal terbatas. Koordinasi manual rawan terjadi keterlambatan informasi terkini. Penyelesaian dengan manajemen ASN yaitu mampu memastikan proses administrasi jadwal berjalan lancar, transparan, dan akuntabel. Mengurangi risiko jadwal bentrok yang berpengaruh pada efektivitas pimpinan, memperkuat kemampuan koordinasi, time management, dan pelayanan publik. Penyelesaian dengan Smart ASN, penggunaan Google Spreadsheet sebagai sarana digital untuk mempermudah update real-time, transparan, dan bisa diakses bersama. Ini meminimalisir miskomunikasi antar staf maupun dengan sekretaris pribadi Bupati. Jadi jadwal audiensi dibuat lebih tertib, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan. Demikian pemaparan saya untuk kaitan kegiatan dengan modul agenda 3. Oke, terima kasih. Bisa Devi tunjuk temannya? Oh,
Ibu Vivin? Silahkan, Vin. Baik, Bu. Saya coba share screen. Banyak ini, Ibu. Baik, yang pertama ini keterkaitan agenda 3 dengan kegiatan yang berdasarkan pengalaman di tempat kerja. Kalau berdasarkan pengalaman di tempat kerja itu yang pertama kegiatan pendaftaran poli rawat jalan secara online menggunakan aplikasi mobile JKN. Seperti ini, keterkaitannya dengan manajemen ASN yakni efisiensi pelayanan, yaitu pendaftaran online mengurangi antrian fisik dan waktu tunggu pasien sehingga staf ASN menjadi lebih fokus dengan tugas lainnya. Kalau mengenai keterkaitan dengan Smart ASN yaitu penerapan teknologi digital, di mana pendaftaran online menggunakan aplikasi mobil JKN merupakan wujud nyata dalam penerapan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan publik yang menjadi salah satu pilar ASN, Smart ASN, dan ASN bertugas di fasilitas kesehatan perlu beradaptasi dan memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi digital ini sehingga ketersediaan layanan pendaftaran melalui aplikasi mobil JKN memungkinkan masyarakat termasuk ASN mengakses pelayanan kesehatan dengan lebih mudah, praktis, dan tidak bergantung jam kerja. Yang kedua itu memberikan pelayanan kedaruratan di puskesmas. Keterkaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN yaitu di manajemen ASN itu memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan dari Smart ASN itu penerapan nilai-nilai berakhlak dan kompetensi digital yang memungkinkan ASN untuk memberikan pelayanan kegawat daruratan yang cepat, berkualitas, akuntabel, terutama dalam menghadapi kompleksitas zaman digital sekarang. Kalau berdasarkan isu, kegiatan rancangan aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3 yaitu kegiatan penguatan efektivitas penemuan kasus baru TB melalui penyuluhan mengenai TB di masyarakat menggunakan leaflet dan video edukasi. Keterkaitannya yakni dengan manajemen ASN, yakni penyuluhan tersebut membutuhkan kompetensi ASN untuk memberikan informasi yang benar dan akurat, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, menyampaikan informasi TB dengan jelas, persuasif, dan sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat yang ada, sehingga menambah informasi mengenai TB kepada masyarakat dan menyebarkan informasi tersebut agar nantinya dapat mengoptimalkan penemuan kasus baru TB. Terkait Smart ASN itu pemanfaatan teknologi digital dalam menyampaikan materi secara efektif seperti penggunaan media seperti video dan leaflet serta presentasi lainnya atau mungkin PowerPoint dalam memberikan penyuluhan sehingga menjadi bagian dari Smart ASN dalam menyampaikan informasi lebih menarik dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih, Vivin. Teman-teman, karena dari tadi belum ada contoh ya. Nah, kali ini Vivin sudah memberikan contoh yang sangat oke menurut saya, tergambar jelas, singkat, padat, untuk kegiatan, ya. Karena tadi tergambar di penjelasan kegiatan yang barusan. Demikian teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menyesuaikan nanti dengan penugasannya. Ya, oke. Siapa lagi nih? Vivin tunjuk satu orang lagi. Bapak Kristianto. Silakan Pak. Ya.
Tes cek ya baik untuk penerapannya. Jadi sebagai penata kelola sistem teknik informasi di bagian sekretariat daerah, di subbagian kelembagaan dan analis jabatan ditemukan isu yang telah terjadi di sebuah instansi pemerintah di mana sering menghadapi kendala ketika mengakses aplikasi Sumona. Saat data penting harus segera diinput, jaringan sering bermasalah sehingga membuat pekerjaan mereka tertunda. Dari sisi manajemen ASN, hal ini menjadi catatan penting. ASN adalah sumber daya manusia yang harus dikelola dengan baik agar mampu bekerja efektif. Dari kendala jaringan menunjukkan adanya masalah pada sarana dan prasarana. Sedangkan rendahnya pemahaman pegawai menandakan perlunya pengembangan kompetensi. Tanpa penilaian yang tepat, kinerja organisasi bisa terganggu. Jika dilihat dari perspektif Smart ASN, ASN seharusnya profesional, adaptif, kolaboratif. Artinya mereka bukan hanya dituntut untuk mampu menggunakan aplikasi, tapi juga siap menghadapi perubahan dan bekerja sama dalam menyelesaikan kendala. Dari data dan faktanya, itu berarti sering terjadi kendala jaringan pada aplikasi Simona, kemudian kurangnya kompetensi pemain pegawai, baru belum adanya des atau pelatihan. Dari dampaknya isu tersebut tidak diselesaikan, yaitu akan menyebabkan keterlambatan proses penyelesaian pengisian data analis jabatan dan analis beban kerja pada aplikasi Semoda. Untuk keterkaitan dengan agenda 3, yang pertama itu dari sisi manajemen ASN, operator Semona belum adaptif terhadap pembaruan yang terdapat di aplikasi Semona sehingga belum menunjukkan sikap menjalankan tugas dengan cermat dan disiplin terkait dengan kode etik ASN. Dari Smart ASN-nya, operator aplikasi Semona dalam analis jabatan dan analis beban kerja pada Kementerian Negara atau lembaga belum meningkatkan digital skill di lingkungan satuan kerjanya. Kemudian untuk tahapan kegiatannya, yaitu yang pertama mengkonsultasikan dan mendiskusikan rencana kegiatan yang akan dilakukan dengan kepala subbagian kelembagaan dan analis jabatan. Dari tahapannya itu ada 2 tahapan. Yang pertama menyampaikan usulan yang akan dikonsultasikan, kedua berkoordinasi dan meminta persetujuan atas terkait kegiatan yang akan dilakukan. Outputnya itu adanya jadwal kegiatan sosialisasi dan mendapatkan saran atau masukan dari mentor. Dari keterkaitannya itu yang pertama dari sisi manajemen ASN, saya melakukan koordinasi dengan sikap hormat dan sopan. Itu termasuk dalam kode etik ASN yang ketiga. Dari Smart ASN-nya saya dalam membuat rencana kegiatan menggunakan Microsoft Office Word, yaitu dari sisi digital skill. Kemudian menyusun dan menyiapkan perencanaan des pelatihan tata cara penginput analis jabatan dan analis beban kerja dalam aplikasi Simona, yaitu dengan membuat naskah skripnya dari outputnya naskah dengan video tata cara penginputan aplikasi Simona. Dari sisi manajemen ASN-nya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Itu termasuk dalam kode etik ASN ke-1. Dari Smart ASN-nya, saya dalam membuat rencana kegiatan menggunakan Microsoft Office Word untuk sisi digital skill-nya. Kemudian melakukan pembuatan video berdasarkan storyboard, script, dan editing video. Jadi kegiatannya melakukan perekaman video sesuai dengan storyboard atau script video yang sudah direncanakan. Kemudian dari outputnya ini, scan video rekaman dan video yang paling cocok untuk dimasukkan dalam tahap editing. Dari sisi manajemen ASN, ini melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi sesuai dengan kode etik ASN pertama. Dari Smart ASN-nya, saya mengeditkan video menggunakan Adobe Premiere Pro, yaitu dari sisi digital skill-nya. Kemudian mensosialisasikan kegiatan kepada pegawai operator di masing-masing OPD. Dan ini pertama tahapannya dari meminta izin atasan, meminta izin kepada atasan untuk mengadakan sosialisasi, menyiapkan bahan sosialisasi terbaik, memberikan sosialisasi kepada pegawai operator masing-masing OPD, memberikan kesempatan kepada pegawai untuk bertanya jika ada hal yang belum dimengerti tentang aplikasi Semona. Dari outputnya ini ada pertama tentang penyiapan tentang bahan sosialisasi dan kemudian dokumentasi kegiatan. Dari sisi manajemen ASN-nya, saya akan melakukan sosialisasi terkait tata cara penyimpanan aplikasi Semona secara profesional dan berkualitas sesuai dengan fungsi ASN yang kedua. Kemudian dari sisi Smart ASN-nya, saya menyiapkan bahan berupa video dan presentasi dengan Microsoft PowerPoint. Itu termasuk dalam digital skill-nya. Kemudian melakukan evaluasi, sosialisasi, dan mengupload video di media sosial.
Yang pertama itu mengidentifikasi dengan melakukan survei tentang pemain aplikasi Simona. Kemudian mengupload video channel di Facebook instansi, menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kegiatan kepada mentor. Dari ini outputnya itu akan ada saran masukan dari rekan kerja ataupun rekan dari masing-masing OPD. Kemudian video yang siap ditonton oleh publik melalui channel Facebook. Kemudian ada laporan aktualisasi dan keempatnya itu bukti dokumentasi pada foto pada saat kegiatan berlangsung. Dari sisi manajemennya, saya menyelesaikan laporan hasil kegiatan sesuai dengan perintah atasan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan kode etik ASN kelima. Dari sisi Smart ASN, saya akan membuat laporan kegiatan menggunakan Microsoft Office Word sesuai dengan digital skill. Sekian dan terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Kris. Pak Kris, karena Pak Kris ini teknis ya, di Smart ASN-nya keren. Ya. Skill digitalnya dan seterusnya ya, sangat terkait dengan teknis di Smart ASN-nya. Tinggal nanti pada saat mengkaitkan dengan manajemen ASN, boleh ngambil dari kode etik. Cuman kadang kalau kode etik itu sudah kena-kenanya ke berakhlak juga. Kayaknya begitu ya, nyangkut-nyangkutnya. Iya. Jadi boleh Pak Kris dan teman-teman semua nih ambil kaitkan dengan kode etik atau boleh juga ngambilnya kaitkan saja misalnya outputnya eh, misalnya ambilnya dari outputnya, misalnya capaiannya harus sesuai dengan kualitas kinerja yang diharapkan, misal, atau mau ambil dari ranah fungsi tugas, misalnya dengan membuat bla bla bla, maka hal tersebut dapat meningkatkan atau kegiatan tersebut dapat meningkatkan pelayanan pelayanan publik sesuai dengan fungsi aparatur sipil negara. Pokoknya gitu ya teman-teman ya. Jadi mari kita sesuaikan saja karena kalau kita ngambilnya dari sisi etika boleh juga kode etik memang ada di situ. Cuma nanti dia mirip-miripnya ke berakhlak. Jangan sampai biasanya penguji tanya, ini berakhlak ya, misalnya nilai dasar atau jadi tapi itu pun tidak masalah, teman-teman bisa jelaskan bahwa itu kode etik yang ada dalam dalam manajemen ASN gitu ya, tidak masalah. Nah, cuman saya memberi gambaran-gambaran saja, bisa juga ngambilnya misalnya tadi dari fungsinya atau dari perannya sebagai pelaksana, hal tersebut menggambarkan bahwa eh, petugas atau pegawai tersebut sedang atau saya sedang melaksanakan kedudukan kami sebagai pelaksana dalam pelaksana dalam pelayanan di pemerintahan dan sebagainya. Atau boleh juga, pokoknya lihat-lihatlah. Kalau sudah tidak bisa mengarang-arang ya itu saja sudah cukup, sudah cocok nih, ya teman-teman. Jadi eh yang pasti titipan saya teman-teman tidak usah tegang, tidak usah berpikir eh, apa ya, overthinking begitu ya. Tenang saja karena seminar kita nanti hanya mau melihat eh, pantas atau layak eh, rancangan teman-teman untuk diangkat menjadi objek habituasi kita. Kan nanti teman-teman fokusnya di habituasi, ya. Jadi habituasi nilai. Titipan juga silakan teman-teman kuasai betul-betul apa aktualisasi berakhlak, apa yang dimaksud dengan habituasi, apa nilai berakhlak itu, gitu. Jelas, kalau disuruh jelaskan, jelaskan. Kemudian seperti review kita terhadap terhadap kesimpulan tadi apa manajemen ASN, apa smart ASN gitu-gitu ya. Biasanya pertanyaannya seputaran-seputaran itu atau ditanyakan juga tentang Bapak Ibu mau ruang lingkupnya pelaksanaannya seperti apa? Dilakukan misalnya kayak sosialisasi dia ke petugas atau ke masyarakat dan lain-lain. Nah, boleh nanti keterkaitannya kalau teman-teman ngambil ke manajemen ASN, boleh ambil ke fungsinya, boleh ngintip dari kualitasnya, boleh lihat dari kinerjanya, boleh pokoknya begitu-begitu ya. Eh, Boleh ambil manfaat dari kegiatan tersebut, boleh sampaikan tentang output dari kegiatan tersebut, gitu ya.
Eh, Bapak, Ibu, teman-teman semua, terima kasih. Kita sudah sama-sama ya di kelas ini dalam beberapa waktu. Saya mohon maaf kalau ada beberapa hal yang membuat teman-teman kurang berkenan. Mungkin ada yang tergores-gores di hati karena saya menyampaikan banyak hal dan kemudian lama kita bertemu, enggak tahu ya. Saya mungkin salah ucap dan sebagainya yang mungkin tiba-tiba yang menurut saya itu tidak salah, tapi menurut teman-teman itu kurang enak. Jadi saya mohon maaf. Saya berterima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berkenan eh, bersama-sama di ruangan ini, menghabiskan waktunya bersama-sama. Mudah-mudahan pertemuan kita ini penuh keberkahan, ya. Dan mudah-mudahan saya doakan teman-teman sukses menyelesaikan rancangannya dengan baik, hasilnya baik, dan kesuksesan ini bukan hanya sampai saat ini, tapi sukses dunia akhirat. Salam hormat untuk keluarga. Terima kasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan kita bisa terus saling mendoakan. Devi, Dani, Nasrah ya, Pak Kris, Iya, Vivin, Ibu. Terima Mbak kasih, Bu. Devira, ya makasih banyak Rizal, Makasih, Bu. Ilham, Bu, makasih. terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ririn, Fahrudin ya. Saya mohon maaf, terima kasih banyak sudah berkenan bersama-sama. Insya Allah kalian sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Tabe di sini ada dari BPSDM, Pak Fadli, Pak Parimo. Ya, Bu. Oh, Iya, karena namanya kan Pak Fadli sama Pak Parimo BKPSDM Parimo. Bu Latifah, makasih banyak. Saya mohon izin berpindah ke lain hati, ke sebelah kelompok 3 ya, Bu. kelas sebelah. Kayaknya. Oh, iya untuk coaching. Sore sore ini ada lagi Coaching. Iya ya. jam 5 Mm-mm. 2 Enggak ding JP. jam 5. Ini enggak langsung masuk. Atau Tidak. habis sholat saja, Bu. Jeda. Habis sholat. Enggak tahu. Habis sholat saja jam 4 mungkin boleh. Saya Ya, menyesuaikan. kalau jadwal 17.00. Ya, kalau di jadwal jam 5. Oh, atau jam 4 boleh. Jangan juga habis sholat sekali, kasihan pingsan lama-lama. Kalau jam-jam 4, mulainya jam 5. Tunggu dulu, maaf, maaf, maaf. Endang, sampai jumpa. Pak Ahmad, kalau kan ini 2 Ya, JP kita bimbingan ya? Apa? ya, bimbingan Eh, rancangan. bimbingan rancangan, tunggu bentar. Maaf, 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 maaf. Coaching agenda? Iya, coaching. Coaching agenda. Yang kedua, Oh tadi iya. malam kan sudah satu kali. Hmm, ya, ya, ya. Salah ketik ini, bimbingan berarti. Coaching, berarti Bimbingan. yang 2 jam ini, hmm, kalau kita mulai 4:30 sampai jam berapa dong? Jam 6. 1,5 jam, berarti Jam jam 6. 6, Jam 6. Jam 6. Kalau kita mulai jam 5 berarti jam 6 lewat ya? 6.30. Nggak mungkin lah. Jam Maghrib di, kan jam 6.15. iya. Kalau jam 4 berarti selesainya jam 5:30. 5:30. Terserah teman-teman. Kalau mau, Tapi kalau untuk coaching agenda, hmm? ini kan diputar lagi nih, Kak. Ya, Oh Ibu di iya. kelompok Untuk 3. kelompok 3 nanti. Ya. Uh-uh. Jadi Yang kelompok kelompok 3 2 ini mereka belum Kelompok ini keluar. kelompoknya Pak Nanda, kelompok 2. Nanda. Hmm. Teman-teman lain sudah keluar belum ini? Kalau kelompok 3 sudah check out, sudah selesai. Oke. Yang Mereka mau masuk, lanjut sekarang ini jam kelompok 1. mereka Kelompok 4. mereka mau masuk jam berapa? Kalau kelompok 4 rencananya 15.15 ini Oh, Hai, Bu habis Agus, asar. Bu Agustina. Ibu jangan. Agus sudah ready ini? Oh, Iya. saya Tanya-tanya. jam 4 lah. Jam Atau 4 bahkan ya? 4:30 enggak apa-apa. 4:30 kan selesai jam 6 tuh. Oh jangan, Iya. jam 4 saja. Habis Oh sholat ya, lah, nanti bernafas diinfokan. sedikit, Gante. Iya. Oke. Oke kakak. Jam Orang 4 sempat pakai boleh. nafas buatan. Iyo, sudah oksigen. Astagfirullahaladzim. Jauhkan bala. Aduh, ya Allah. Oke, teman-teman. Makasih banyak. Pak Ahmad, jam 4 Ya, jas saya. iya. Nanti Mm-mm. diinfokan ke kelompok 3. Siap. Mm-mm. Oke, thank you. Terima kasih banyak Pak Ahmad, Bu Latifah, Ya, BKPSDM Pak Fadli kayaknya Parimo, itu. dan BKPSDM Fadli. Iya. Makasih. Ih, ada opa-opa Korea, Pak Ilham. Oke deh, teman-teman.
Sampai jumpa. Ini foto aslinya Pak Ilham ini atau opa-opa Korea ini? Coba kalian mana yang bisa? Foto SMA kayaknya itu Ibu. Oh begitu. Wih, keren. Berarti Pak Ilham ini pasang susuk. Oke deh. Maaf, ini tidak termasuk fitnah. Betulan. Terima kasih. Salam hormat untuk Pak Ilham yang sudah hengkang. Oh, sholat mungkin ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pak Ahmad, makasih. Bu Latifah, makasih. Ya, Iya, sama-sama Bu. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kita istirahat. Warahmatullahi. Sholat dulu. Kali lagi di Jadi teman-teman yang kelompok 2 silakan balik kanan istirahat, sholat dan persiapan Baik, Pak. untuk lanjut sore ini. Oke. Baik, Nanti dikabarkan ya, saya coba hubungi Pak Nandar dulu apakah sesuai jadwal atau dimajukan, dimundurkan. baik. Standby. Bu Siap, Dokter. Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Izin Ya, dulu, Pak. oke. Ya, selamat istirahat ya. Sini Ya, Pak ya Ibu. sholat dulu.